Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, sempurnalah amal kebajikan kita yang kita harapkan kebaikannya di sisi Allah Tabaraka wa taala pada hari yang tidak bermanfaat harta ataupun anak keturunan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan ini membaca Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang adab-adab seputar membaca Al-Qur'an. Kemarin kita sudah sampaikan adab yang pertama adalah berusaha ikhlas di dalam mempelajari Al-Qur'an ataupun membacanya. Yang kedua yang kita lanjutkan pada hari ini insyaallah adalah al-amalu bil Qur'an, yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Beliau mengatakan rahimahullah taala bitahlili halalihi wa tahrimi haramihi wal wuqufi inda nahyihi. Mengamalkan Al-Qur'an, kata beliau, itu dengan menghalalkan apa yang Allah halalkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Karena hadis sebagai penafsir Al-Qur'an, penjelas, memberi keterangan. Begitu pula mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Wal i'timar bi amrihi, kemudian menjalankan perintah yang Allah perintahkan ataupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wal amali bi muhkamihi, dan mengamalkan yang muhkam. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an ada dua. Yang muhkam, yang tidak perlu penafsiran terlalu panjang, dan ada yang mutasyabih, yang itu hanya orang-orang yang berilmu yang memahami makna-makna ayat mutasyabih. Wa imani bi mutasyabihihi wa iqamati hududihi wa hurufihi. Begitu pula menegakkan batasan-batasan di dalam membaca Al-Qur'an berupa ilmu tajwid. Begitu pula menegakkan sifat huruf dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifatul huruf. Ini yang dinamakan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi tidak hanya menjalankan apa yang di dalam Al-Qur'an, tapi termasuk kita bersikap, ya, termasuk kita mengamalkan yang muhkam, yang itu belum tentu berupa perbuatan. Maka inilah yang dimaksud dengan amal, karena amal itu bisa perbuatan, bisa meninggalkan perbuatan. Wa fi sahihil Bukhari min hadisi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawil. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bermimpi, dan mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu pula nabi yang lainnya adalah dari Allah Tabaraka wa taala. Berbeda dengan kita, mimpi itu bisa tiga macam, ya. Manusia biasa itu mimpinya bisa tiga macam. Yang pertama, mimpi itu datangnya dari Allah, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mimpi itu bisa datang dari syaitan. Jadi syaitan memberikan mimpi kepada kita. Dan yang ketiga, mimpi itu adalah karena pikiran kita. Sebelum tidur mikir tentang apa, akhirnya ketika mimpi terbawa, seakan-akan melanjutkan apa yang kita bayangkan atau kita pikirkan.
Ini dinamakan bunga mimpi. Jadi mimpi itu ada 3, datang dari Allah, datang dari syaitan, dan bunga mimpi. Adapun seorang nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mimpi mereka hanya satu, yaitu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang panjang dari Imam Bukhari, Nabi SAW bermimpi dibawa oleh 2 malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Kemudian melewati orang-orang yang disiksa di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur. Maka Nabi SAW menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat. Di antaranya adalah fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu. Kami melewati, aku, Jibril dan Mikail itu melewati seorang yang berbaring di atas tengkuknya. Tengkuk, leher sebelah bagian belakang. Jadi sedang terlentang. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fahrin aw sakhratin. Dan ada laki-laki yang ada di belakang orang yang terlentang tadi. Dan dia membawa sebuah batu yang besar. Jadi orang tidur, kemudian di belakangnya ada orang yang berdiri dengan membawa batu yang besar. Kemudian fayashdahu bihi ra'sahu. Kemudian orang yang besar ini menghantamkan batu yang besar kepada orang yang tidur tadi hingga pecah kepalanya. Fa idza darabahu tahdahdahu al-hajar. Maka batu itu pun sampai menggelinding. Kemudian ketika batu itu menggelinding, orang yang berdiri tadi mengambil batu tersebut. Ketika dia datang kembali ke tempat asalnya, yaitu di sisi kepala orang yang terlentang tadi, kepala orang ini kembali lagi utuh. Kemudian dihantamkan lagi batu tersebut kepada kepala orang yang tidur tadi. Terus misal itu. Maka Nabi SAW bertanya, Qultu man hadha? Aku berkata kepada 2 malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, siapa ini? Qala intalik. Sudah, lewat saja nanti. Kemudian ketika selesai melihat beberapa orang yang disiksa, maka Jibril memberitahu Nabi SAW, walladzi ra'aitahu yusdahu ra'suhu farajulun allamahu Allahul Qur'ana fanama anhu bil laili wa lam ya'mal fihi bin nahar yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Orang yang kamu lihat telentang, yang kepalanya dihantam batu besar tadi, itu adalah seorang laki-laki yang Allah ajarkan Al-Quran, tetapi dia tidur ketika malam hari tidak memurojaah hafalannya, dan di siang harinya dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka dia diperlakukan semisal itu hingga hari kiamat ditegakkan. Jadi hukuman di alam barzakh, siksa kubur bagi orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia hafalan Al-Qur'an, tetapi malamnya dia gunakan untuk tidur, tidak dipakai untuk murojaah, untuk mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an yang telah Allah berikan hafalan tersebut. Kemudian ketika siang hari dia tidak mengamalkan apa yang dia hafal, dia tidak mengamalkan apa yang dia lantunkan, maka kata Jibril dan Nabi SAW, dia disiksa semisal itu sampai Allah tegakkan hari kiamat. Nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari hal yang semisal itu. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Sahih Bukhari. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Jadi Al-Quran itu adalah amanah.
apa yang dapat kita baca, kemudian kita hafal, maka wajib bagi kita berusaha untuk terus menjaga hafalan kita. Ini nasihat untuk kita semuanya. Kemudian ketika siang hari, ketika kita terjaga, kita beraktivitas, hendaknya Al-Quran senantiasa kita amalkan. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, yaitu menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, berhenti ketika ada larangan Allah. Apabila kita melaksanakannya, segera kita bertaubat. Kemudian kita menjalankan perintah Allah, mengamalkan yang muhkam, kemudian beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, kemudian membacanya dengan huruf-huruf, sifat-sifat huruf, dan ilmu qiraah atau tartil atau ilmu tajwid. Ini yang dimaksud dengan mengamalkan Al-Quran. Ini adalah adab yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang ketiga adalah al-hassu 'alal istidkaril Qur'ani wa ta'ahadihi. Hendaknya berusaha untuk mengingat-ingat Al-Quran dan tidak membiarkan Al-Quran itu hilang dari hafalan dada-dada kita, hati-hati kita ini. Karena Al-Quran, kata Nabi SAW, itu lebih cepat hilang daripada onta yang diikat, ya, ada tali kekangnya. Jadi kalau kita punya kendaraan, itu kita sudah gembok, kita sudah kunci, kan nggak mungkin dia pergi. Adapun onta, meskipun dia diikat, ya, itu kadang-kadang dia memberontak, berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Sehingga pemilik onta itu senantiasa dibuat gelisah apabila ontanya itu dipakai berkendara, kemudian diikat di suatu tempat. Onta ini bisa bisa pergi, ya. Dia berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Adapun kambing, kemudian kuda, keledai, sapi, ya, kerbau, itu mereka adalah hewan-hewan yang nurut. Ketika mereka sudah diikat, ya sudah, dia hanya ada di sekitar situ. Tidak ada keinginan untuk untuk kabur dari majikannya, pemiliknya, tidak ada. Jadi benar-benar dia berada di situ. Ada makanan, tidak ada pun makanan. Adapun onta berbeda. Jadi dia seakan-akan punya keinginan sendiri, ya, punya firasat, ingin lepas dari tuannya, dari pemiliknya. Sehingga Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang biasa mengembala hewan ternak, apakah kami boleh sholat di tempat pengembalaan sapi, onta, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Shollu fi marabitil ghanam." Silakan kamu sholat di tempat pengembalaan kambing. Wala tusallu fi marabidi al-ibil. Dan jangan kalian sholat di tempat pengembalaan onta. Marabid itu adalah tanah luas yang biasa para pengembala itu melepaskan hewannya, dipagari ataupun diikat di sekitar situ untuk makan rumput di daerah situ. Ya, ini namanya marabid. Dan Nabi SAW membolehkan sholat seseorang di tempat pengembalaan kambing. Tapi Nabi SAW melarang para sahabat untuk sholat di tempat pengembalaan onta. Kenapa? Para ulama menjelaskan onta ini memiliki beberapa sifat yang menyusahkan manusia. Khawatirnya, misalnya ketika seorang itu sholat di tempat penambatan atau tempat peternakan, ya, onta, ketika dia sholat dia terganggu, ontanya kabur, akhirnya orang itu tidak khusyuk, ya, tidak khusyuk sholatnya. Oleh karena itu Nabi SAW melarang sholat di tempat bahasa kita tempat angon-angon itu, ya, angon-angon hewan ternak itu.
bukan di kandang ya, bukan di kandang. Karena kami lihat beberapa kitab terjemahan itu menerjemahkan hadis ini dengan sholatlah di kandang kambing dan jangan sholat di kandang onta. Ini salah terjemahannya. Kenapa? Meskipun ya kotoran hewan yang kita makan dagingnya itu tidak najis, dan ini pendapat jumhur, tapi maksud dari Nabi SAW marobit itu bukan kandang tapi tempat pengembalaan, tempat pengembala. Wallahu ta'ala. Nah, Nabi SAW mengibaratkan hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat hilang dari dada kita melebihi cepatnya onta yang sudah diikat. Kalau nggak diikat itu cepat, ini diikat, punya tali kekang, diikat, ternyata lebih cepat hilang. Nabi SAW bersabda, innama masalu sahibil Qur'ani kamasali sahibil ibil mu'aqqalah. Permisalan orang yang menghafal Quran itu semisal orang yang memiliki tali kekang onta. In ahada 'alaiha amsakaha. Apabila seorang itu senantiasa memegangi tali ontanya tersebut, maka hewannya akan terjaga. Wa in atlaqaha dhahabat. Apabila dia lepaskan, dia ikat, dia kemana begitu, maka onta ini akan berusaha pergi. Ini kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ta'ahadul Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafsiyan minal ibili fi ukuliha. Jagalah Al-Quran yang kalian telah hafalkan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada onta yang diikat di tempat penambatannya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dari ulama madhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya maksud dari Nabi SAW dalam hadis ini adalah hendaknya seseorang yang diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang menghafal Quran itu seperti orang yang punya onta yang ada ikatannya. Hendaknya orang tersebut berusaha untuk mempelajari Al-Quran, terus menerus membacanya, terus menerus menjaga hafalannya, seperti pengembala onta yang dikhawatirkan lengah sedikit meskipun sudah diikat, akan pergi itu onta. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian yang keempat, di antara adab-adab berkaitan dengan membaca Al-Quran adalah dibenci mengatakan aku lupa ayat ini, surat ini dari Al-Quran. La taqul nasitu walakin qul unsitu. Tapi boleh bagi kita mengatakan aku dibuat lupa, aku terlupakan dari ayat ini, dari surat ini. Tapi kalau mengucapkan aku lupa berarti dia yang melupakan. Nah, ini ada hadis yang melarang dari pengucapan semisal ini. Semisal apa yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi surati bil-lail faqala yarhamuhullahu laqad adhkarni ayatan kadza wa kadza kuntu unsituha min surati kadza wa kadza. Bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang yang membaca suatu surat ketika malam hari, maka Nabi SAW mendoakan orang yang membaca Al-Quran tersebut sehingga terdengar oleh Nabi SAW. Semoga Allah merahmati orang tersebut.
Sungguh dia mengingatkan ayat ini dan itu ketika dia membaca dan aku mendengarnya, yang sebelumnya aku terlupakan, kata Nabi SAW. Karena beliau adalah manusia biasa, ya, bisa lupa, ya. Bahkan beliau juga pernah lupa ketika sholat, ya. Lupa bilangan rakaatnya, lupa membaca ini dan membaca itu, lupa melakukan rukun sholat, ya. Ini adalah Nabi SAW menunjukkan beliau adalah manusia biasa meskipun dia seorang utusan Allah. Maka hendaknya kita, ya, menjadikan Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Apabila Rasulullah lupa, ya kita katakan beliau lupa. Tapi lupanya beliau apabila berkaitan dengan syariat, tidak mungkin Allah biarkan lupa. Pasti akan Allah tegur, Allah akan ingatkan. Dengan cara apa? Allah turunkan surat, atau Allah jadikan semisal ini, dibuat Rasulullah mendengar bacaan salah seorang sahabatnya. Padahal Nabi SAW melarang membaca Al-Quran secara keras di masjid beliau, atau di masjid-masjid manapun dilarang membaca keras sehingga mengganggu orang lain. Ternyata Allah jadikan beliau mendengar bacaan salah seorang sahabat, sehingga beliau pun ingat ayat yang beliau sempat terlalaikan dari hafalan beliau. Bahkan Nabi SAW sebelum wafat, sebelum wafat beliau selama hidupnya, kalau bulan Ramadan Jibril datang kepada Nabi SAW untuk murojaah Al-Quran 30 juz, meskipun belum selesai turun semuanya ayatnya. Jadi Rasulullah SAW ketika malam hari biasa Jibril datang kemudian murojaah bersama, ya. Jibril meminta Nabi SAW menyetorkan hafalan beliau. Ini perintah Allah. Nah, ketika beliau Ramadan terakhir di dalam hidup beliau, Jibril minta 2 kali khatam Nabi SAW Al-Qur'annya. Ini dari para ulama, maka dianjurkan kita menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya. Menghatamkan bacaannya saja. Apalagi kalau sampai kita membaca tafsirnya, ini keutamaan yang lebih. Wa fi riwayatin inda Muslim, tadi riwayat Bukhari, dan menurut riwayat Imam Muslim, laqad adzkarani ayatan kuntu uskittuha min surati kadza wa kadza. Sungguh aku mengingat, ya, atau dia mengingatkan kepadaku suatu ayat yang aku lalai, kata Nabi SAW, dalam surat ini dan surat itu. Karena Nabi SAW juga banyak hal yang beliau kerjakan sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin negara, ya. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, bi'sa ma li ahadihim yaqulu nasitu ayatan kaitu wa kaitu bal huwa nusiya. Sejelek-jelek apa yang kalian ucapkan, ya, salah seorang dari kalian atau para penghafal Quran adalah aku lupa ayat ini di surat ini dan ini. Bahkan yang benar adalah dilupakan, ya. Karena enggak boleh bagi seorang penghafal Quran membiarkan hafalannya hilang. Oleh karena itu, kita hendaknya berusaha setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering-sering menjaga hafalan kita dengan membacanya, dengan memurojaahnya, terutama dengan mengamalkan isi kandungannya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala mengomentari hadis Bukhari Muslim tadi, bahwasanya dibenci seorang itu mengucapkan aku lupa dari ayat ini dan ayat itu. Dan ini adalah hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Dan makruh dalam mazhab Syafi'i itu bisa asalnya adalah makruh itu tahrim, haram, ya. Imam Syafi'i kalau mengatakan amalan ini makruh, maka asalnya ucapan Imam Syafi'i adalah perbuatan ini adalah haram.
sampai Imam Syafi'i memberikan penjelasan keluar dari haram menuju ke yang makruh. Ya. Jadi kalau haram itu dilakukan dia berdosa, ketika dia meninggalkannya justru dia mendapatkan pahala. Jadi jangan dianggap kita bisa mendapatkan pahala hanya mengamalkan atau melaksanakan perintah. Tapi apa? Meninggalkan larangan itu juga memberikan kepada kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh itu adalah apabila seorang melaksanakan apa yang Allah benci, apa yang Rasulullah SAW benci, maka dia akan mendapatkan balasan. Apabila dia meninggalkannya karena dia mengetahui hal itu adalah makruh, maka dia mendapatkan pahala. Tatkala dia melaksanakan atau jatuh di dalam hal yang makruh, maka dia tidak mendapatkan dosa, tapi dicela. Ya. Kenapa dicela? Karena dia sengaja melakukan hal-hal yang Allah benci dan Rasulullah SAW benci. Kita saja sebagai anak misalnya, orang tua kita benci apabila kita berbicara kepada mereka dengan menatap tajam, ya, sambil melotot begitu ya. Maka tatkala kita berbicara kepada orang tua kita dengan melotot, berarti kita jatuh ke dalam perkara yang dibenci oleh orang tua kita. Apakah kemudian kita mengatakan tidak apa-apa, kan tidak ada larangannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis melototi orang tua? Maka kita katakan, ya benar, tapi Anda dicela karena Anda menimbulkan kebencian di dalam hati orang tua Anda, di dalam hati ayah dan ibu Anda. Sedangkan kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbakti kepada orang tua, menyenangkan, melakukan perbuatan namanya ihsan itu yang terbaik. Ini baik, ini yang paling baik. Nah, Allah menginginkan kita ketika bergaul dengan orang tua, kita melakukan yang terbaik, bukan yang baik tadi, tapi yang terbaik. Itu namanya ihsan. Dari kata atau dari fiil ahsana yuhsinu ihsanan. Makanya dalam ayat birrul walidain Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Ini perintahnya. Jadi Allah menggunakan ihsan. Nah, kita ketika mengetahui ada perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah SAW, yang kita ngaku cinta Allah, cinta Rasul, ya, kemudian kita berusaha mendapatkan syafaatnya Nabi SAW pada hari kiamat kelak, kok tiba-tiba kita sengaja melakukan hal-hal yang dibenci oleh beliau SAW, meskipun kita tidak terkena dosa, tapi kita akan dicela. Ya, kita akan dicela karena kita bertentangan dengan apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Kita ingin dicintai, tapi kita melakukan hal-hal yang membuat yang orang kita cintai ini atau yang mencintai kita ini membenci kita. Ya, jadi ini adalah hal yang bertentangan. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf dulu, sahabat, ulama madhab, ketika mereka mengetahui ini perbuatan makruh, itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tidak ada satupun di antara mereka yang bermudah-mudahan untuk melaksanakan yang makruh tadi. Kenapa melakukan begini, kenapa melakukan begitu? Karena tahu konsekuensinya, meskipun tidak berdosa, tapi dia dicela. Ya. Karena mereka faham, para ulama kita, yang membenci perbuatan itu adalah Allah dan Rasulnya. Sedangkan kita menginginkan kasih sayang Allah, menginginkan kecintaan Rasul sehingga memberikan syafaatnya kepada kita. Ini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian ada sebuah masalah yang ditanyakan kepada Lajna Ad-Daimah, sebuah komisi fatwa di negeri Saudi Arabia. Mereka ditanya, ma hukmu
man hafizal Qur'ana aw syai'an minhu summa nasiyahu. Apa hukum orang yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian dia melupakannya secara sengaja? Ya. Maka kata Komisi Fatwa di negeri Saudi Arabia, kalau di kita apa? MUI, ya. Majelis Ulama Indonesia. Fala yaliku bil hafidhi lahu ayyaghfal an tilawatihi wala an yufarrita fi ta'ahudihi. Tidak pantas bagi orang yang menghafal Quran itu lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari menjaga hafalannya. Bal yambagi ayyattakhidha li nafsihi minhu wirdan yaumiyan yusaiduhu ala dhabtihi wa yuhawwilu duna nisyanihi raja al-ajri wastifadata min ahkamihi laisa bi'as aqidatan wa amalan. Maka setelah tidak pantas bagi penghafal Quran untuk lalai dari membaca Al-Quran, teledor dari menjaga hafalannya, justru hendaknya dia berusaha menjadikan Al-Quran itu wirid. Ya, wirid itu bacaan yang sering dibaca. Bacaan rutin itu namanya wirid. Ya, misalnya kita setelah sholat jamaah, kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, maka setiap selesai sholat kita baca itu. Ya, karena Nabi SAW senantiasa setelah salam beliau istighfar 3 kali kemudian membaca Allahumma antas salam. Maka hakikatnya kita menjadikan istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam itu sebagai wirid setelah sholat. Ya. Begitu pula dengan doa pagi dan petang. Misalnya kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap pagi dan setiap sore menjelang maghrib. Maka hakikatnya kita menjadikan bacaan Sayyidul Istighfar yang diriwayatkan dari Nabi SAW tersebut sebagai wirid. Ini perbedaannya wirid dengan doa dan zikir. Ya, wirid itu rutin, ya, kontinu, senantiasa dibaca. Namanya wirid. Dan kata lajnah, ya, komisi fatwa tersebut, hendaknya bacaan Al-Quran itu dijadikan wirid. Misalnya jam pagi setelah baca doa zikir pagi dan petang, dia ngambil 30 menit untuk murojaah juz 30 misalnya. Setiap hari setelah baca itu juz 30 saja, 1 juz. Maka itu seperti apa? Menjadikan juz 30 itu wirid, ya. Dan itu akan membantu dia untuk apa? Menjaga hafalannya. Begitu pula hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan mempelajari apa yang dia hafal, entah itu berupa akidah atau perbuatan. Walakin kemudian mereka mengatakan man hafidha syai'an minal Qur'ani summa nasiyahu an syughlin aw ghaflatin laisa biasimin wa ma warada minal wa'idi fi nisyanihi maqad hafidha lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam billahi taufik. Akan tetapi kata Komisi Fatwa Saudi Arabia, siapa saja yang menghafal Al-Qur'an kemudian dia melupakan, ya, entah itu karena kesibukan dia sehingga dia lalai atau dia banyak melakukan hal-hal yang memang melalaikan dari menjaga Al-Qur'an, ya, maka menurut pendapat yang dikuatkan oleh Komisi Fatwa, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak adanya dalil, ya, tidak adanya dalil yang isinya mencela, yang isinya menyebutkan bahwasanya orang yang melupakan Al-Quran itu berdosa.
Adapun hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut tidaklah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia dibenci. Ya. Namun mereka yang melupakan hafalannya itu dicela, karena Allah telah memberikan sesuatu karunia yang besar, tapi dia sia-siakan. Ini dari Komisi Fatwa Saudi Arabia. Wallahu taala alam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang kelima, wujubu tadabburil Quran. Wajibnya bagi kita untuk menghayati kandungan Al-Quran. Ini artinya tadabbur. Dan kita sudah bahas di awal pertemuan makna tadabbur. Karena Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, kenapa mereka tidak menghayati, mempelajari isi kandungan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya manusia akan mendapati di dalam Al-Quran itu banyak perselisihan. Ini sudah kita bahas ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Dan para salaf dahulu, ya, semisal sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mereka tidak memperbanyak hafalan Al-Quran. Ya. Mereka justru memperbanyak mempelajari isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan bukan tujuannya untuk apa? Dihafalkan saja. Tujuan utamanya bukan untuk dibaca saja, tapi apa? Tapi diamalkan isinya. Oleh karena itu, sahabat radhiyallahu taala anhum, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad meriwayatkan dari mereka itu kalau belajar Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngambil 10 ayat. Ya, 10 ayat. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7. Ya. Kemudian Al-Baqarah ada 280 sekian. Maka kalau 10 berarti Al-Fatihah tambah 3 ayat dari surah Al-Baqarah. Para sahabat itu biasa ngambil 10 ayat dari Nabi SAW, kemudian mereka hafalkan lafadznya, hafalkan bacaannya. Setelah mereka mendengar, memperhatikan bacaan Nabi SAW, bagaimana tajwidnya, meskipun belum ada penyebutan hukum tajwid. Oh, apabila huruf ini ketemu ini dibaca jelas, idhar misalnya, itu belum ada. Tapi apa? Mereka mendengarkan Al-Quran itu sudah apa? Bertajwid. Ya, sudah ada hukum-hukumnya, cuma belum diberikan nama. Maka mereka mengambil tersebut kemudian berhenti, tidak menambah. Tapi apa? Bertanya kepada Nabi SAW, apa tafsir makna ayat tersebut, 10 ayat tadi. Kemudian mereka pulang sambil menghafalkan murojaah lagi dan mengamalkan isi kandungan tersebut. Ada yang mengajarkan kepada kaumnya, karena pulang dari Masjid Nabawi ke kaumnya, kampungnya, maka mereka ada yang mengajarkan kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Setelah beberapa hari hafal 10 ayat tersebut, kemudian sudah mengamalkan isinya, minimalnya faham betul kandungan ayat tersebut, maka mereka pun baru apa? Datang ke Rasulullah untuk minta 10 ayat lagi. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain beliau tentang bagaimana sahabat menghafal 10 ayat tidak menambahnya kecuali setelah mereka menghafal betul bacaan ayat tersebut dan mengamalkan minimalnya memahami isi kandungan apa yang mereka hafal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang keenam, jawazu tilawatil Qur'ani qa'iman au masyian au muttaji'an au raqiban. Bolehnya membaca Al-Qur'an dengan posisi berdiri, dengan posisi berjalan, dengan posisi berbaring,
dan juga boleh dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ya. Jadi boleh bagi kita, dan ini kesempatan kita ya. Tidak ada alasan saya lagi sibuk ya, naik nyopir misalnya, kemudian dia meninggalkan membaca Al-Quran ya. Ini dicela. Kenapa? Karena Al-Quran bisa dibaca dalam keadaan apapun. Dan ini tercantum ya berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 191. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, ini ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Orang-orang yang mengingat Allah dengan berdiri dan dengan duduk atau berada di atas lambung-lambung mereka, maksudnya adalah berbaring ya. Wa yatafakkaruna fi khalqihi, dan mereka memikirkan ayat-ayat Allah tentang penciptaan langit dan bumi, tentang apa saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman ya. Allah menyebutkan berdiri, duduk ataupun berbaring ya. Maka boleh bagi kita membaca Al-Quran dengan posisi apapun ya. Yang tentu saja posisi yang terbaik adalah duduk menghadap kiblat sebelumnya bersuci atau berwudu, yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi SAW diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkisah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa huwa yaqra'u ala rahilatihi surat al-Fathi ya. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia melihat ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah pada tahun berapa? Tahun berapa, ma'asyiral muslimin? Wah, ini kita banyak lupanya ini. Kapan Fatu Mekah? Ya, setiap tahun ya, ketika kita tanggal 12 Rabiul Awal atau sekitar itu, kita sering menghatamkan sirah nabawiyah. Kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah ya. Tahun 8 Hijriah Allah karuniakan kota Mekah kembali menjadi kota Islam ya. Nah, kata Abdullah bin Mughaffal, aku melihat Rasulullah SAW pada hari kota Mekah itu dimerdekakan dari kesyirikan. Beliau membaca di atas hewan tunggangannya surat Al-Fatih ya, surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih itu ada dua ya, ada yang panjang sekali, ada yang cuma 3 ayat ya. Yang panjang sekali itu apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Adapun yang pendek adalah surat yang 3 ayat itu. Apa? Al-Kautsar itu, inna a'toina. Yang 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sama-sama al-fathnya. Tapi untuk biar tidak rancu, para ulama sering menyebutkan surat Al-Fath yang pendek ini dengan surat An-Nasr. Surat An-Nasr ya. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat, surat An-Nasr itu turun ketika Haji Wada ya. Haji Wada tahun berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, Haji Wada tahun berapa? 22? Kalau 22 Rasulullah sudah wafat. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Bulan Rabiul Awal tanggal 12 tanpa ada perselisihan. Ya, ulama sepakat Rasulullah meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.
Haji wada itu pada tahun 10 bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah Al-Muharram. Setelah Muharram Sofar. Setelah Sofar Rabiul Awal beliau meninggal. Jadi ada jeda 2 bulanan. Setelah surat An-Nasr Allah turunkan, beliau wafat. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ya meskipun ada perselisihan, surat yang Allah turunkan secara lengkap terakhir kali adalah surat An-Nasr atau surat Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath. Adapun ayat yang Allah turunkan terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan itu juga turun ketika Rasulullah wukuf khutbah di Arafah. Jadi ketika manusia wukuf di Arafah, beliau berkhutbah. Ya. Kemudian Allah turunkan ayat itu. Setelah khutbah, Allah turunkan surat An-Nasr. Ya. Kemudian Umar pun menangis jadi-jadinya. Sehingga para sahabat bingung. Ini diturunkan ayat surat kok malah menangis Umar itu. Maka ditanyakan, kenapa kamu menangis Umar? Ya. Maka Umar mengatakan, kalau agama ini sudah sempurna dengan surat Al-Maidah ayat 3 itu, maka setelahnya tidak ada kecuali akan berkurang. Dan itu isyarat kalau Nabi akan meninggal. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas ya, pernah menafsirkan ya, ketika diundang oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum. Di sisinya dikelilingi sahabat-sahabat senior. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah anak kecil ya. Nabi SAW ketika wafat dia umurnya baru belasan tahun, 11, 12, 13 tahun begitu atau 14, belum balik. Tapi dia hafal Quran. Nah, ketika itu duduk banyak sahabat-sahabat senior, sepuh-sepuh itu ya. Kemudian Umar ini ketika jadi khalifah pernah mengatakan kepada ulama sepuh-sepuh tadi, apa tafsiran menurut kalian surat An-Nasr? Cuma 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Kemudian dijawab, itu jelas sekali, enggak perlu ditafsirkan, ayatnya muhkam. Apabila telah datang pertolongan Allah, ya. Kemudian kota Mekah telah dibuka, fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kemudian apabila kamu melihat wahai Muhammad, manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, karena mereka melihat Mekah itu sudah kembali ke kaum muslimin, sudah dikuasai oleh Nabi SAW dan orang-orang yang beriman, maka manusia pun takut. Ya, sudah tidak menyembunyikan kekafiran mereka. Kemudian ada yang orang-orang munafik berusaha menyembunyikan kekafirannya untuk ikut juga masuk ke dalam agama Islam. Apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka perbanyaklah tasbih dan istighfar. Ya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Ayat ini kemudian setelah para sahabat itu menafsirkan secara mudah, ada tafsiran yang lebih bagus daripada tafsiran kalian. Maka sahabat-sahabat senior tadi terheran, mana ada, ayatnya cuma 3 ayat, sangat mudah difahami. Maka Umar memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wahai anak, ya, wahai Ibnu Abbas, apa tafsiranmu tentang surat An-Nasr 1-3? Ternyata Abdullah bin Abbas mengatakan ayat itu turun sebagai alarm ya, kalau bahasa kita, bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Bahwasanya Rasulullah SAW akan wafat. Maka sahabat ini rame gitu ya. Mana mungkin ayatnya 3 cuma, mana disebutkan Rasul akan wafat. Maka ditanya, wahai anak, ya, wahai Ibnu Abbas, wahai anak pamannya Nabi SAW, dari mana kamu menafsirkan ya 3 ayat itu dengan tanda wafatnya Nabi SAW? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bukankah ya tatkala Allah turunkan ayat ini
manusia sudah Allah jadikan berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Mekah sudah dikuasai, sudah menjadi negeri kaum muslimin, sebagaimana dulunya Allah titipkan kepada Ismail dan Ibrahim. Bukankah itu tanda bahwasanya tugasnya Nabi sudah paripurna, sudah selesai, sudah mengislamkan orang-orang negeri Arab. Kemudian Nabi SAW juga sudah turun ayat yang terakhir. Maka surat ini menjadi penutup bahwasanya beliau akan wafat. Karena apa? Tugasnya selesai. Jadi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, kata Abdullah bin Abbas, tidaklah nabi itu wafat kecuali tugasnya sudah selesai. Nah, tugasnya sudah selesai. Jadi jangan sampai ada ustadz atau kiai ya di sosial media itu yang mereka mengatakan Nabi Muhammad itu nggak berhasil dalam dakwanya, ya, meninggalkan umat ini dalam keadaan apa? Berpecah belah, tidak bersatu. Kemudian masih ada yang musyrik, ada yang masih nyembah berhala. Itu tidak benar. Kalaulah benar, niscaya apa? Allah tidak akan wafatkan Nabi SAW. Al-Quran tidak akan Allah selesaikan, Allah turunkan itu. Mesti akan ada syariat baru. Ya. Maka siapapun nabinya, kalau tugasnya selesai berarti itu tanda akan datang ajalnya. Ya. Ini faidah yang dapat kita ambil dari kisahnya Umar bin Khattab membacakan tafsiran surat An-Nasr, yaitu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas di hadapan para sahabat senior. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali ke pembahasan ini. Nabi SAW ternyata ketika berada di atas kendaraannya beliau membaca surat Al-Fatih. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Bahkan ketika Rasulullah pertama kali tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, sedangkan kata Nabi SAW dan para sahabat, beliau memegang panah. Sedangkan di keliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Ada 360 berhala. Bayangkan, kita tawaf Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Maka Nabi SAW sambil mengendarai kendaraannya dan membawa panahnya itu membaca ayat waja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Diulang-ulang ayat itu sambil menghancurkan semua berhala itu. Ya. Ini menunjukkan Nabi SAW membaca Al-Quran juga dalam keadaan mengendarai onta. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hujri wa ana haidun summa yaqra'ul Qur'an. Nabi SAW pernah bersandar di pangkuanku, ya, atau di dadaku atau di bahuku, ya. Ketika beliau jatah tinggal di Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan aku dalam keadaan haid, ya, Lantas beliau membaca Al-Quran. Ini kemesraan Nabi SAW. Meskipun Aisyah sedang haid, beliau tetap bercengkrama, ya, tetap mesra, ya, dengan istri beliau. Bahkan beliau membaca Al-Quran di pangkuan istrinya, ya. Jadi kepalanya ada di paha Aisyah radhiyallahu anha. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya Nabi SAW juga membaca Al-Quran dalam keadaan kalau tidur di pangkuan berarti berbaring, ya, begitu. Kalau beliau berada di punggung atau bahunya Aisyah berarti dalam keadaan bersandar atau duduk, ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah membaca dalam segala keadaan. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir atau ulama sejarah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucilkan istri-istri beliau tatkala mereka sedang haid. Ya, ketika istri-istri beliau haid itu, beliau tetap bersama mereka. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi biasa apabila istrinya haid itu dijauhkan dari keluarga atau rumahnya, dibuatkan rumah lain gitu ya. Jadi diisolasi, isoman begitu. Sampai haidnya selesai. Kenapa? Orang Yahudi menganggap wanita haid itu membawa najis, sehingga mereka nggak mau menyentuhnya, nggak mau mengajak bicara, ngenes pokoknya. Ya. Padahal haid ini sudah Allah takdirkan untuk wanita sejak ibu kita yang pertama. Adapun orang Nasrani justru sebaliknya, ya, mereka berlebihan di dalam masalah ini. Jadi wanita haid itu biasa. Seperti wanita sedang dalam keadaan suci, ya digauli, diajak diranjang, seterusnya. Kemudian tapi tetap dihinakan. Ya. Karena orang-orang Nasrani menganggap wanita itu sumber malapetaka. Jadi ketika seorang laki-laki itu menggauli seorang wanita, mereka berkeyakinan ya sudah wajarnya. Karena Allah ciptakan wanita itu untuk laki-laki, maka mereka pun berhak untuk kita lakukan sekehendak kita. Ya, jadi mereka begitu meskipun dalam keadaan haid, wanita-wanita mereka. Islam datang pertengahan, wasatiyah, ya, umatan wasato, tidak mengucilkan juga tidak menggaulinya, tapi tetap bersama kita begitu, tetap makan bersama kita, tetap tidur bersama kita. Kalau kita sudah memang kebelet ya, maka boleh kita bermain-main dengan istri kita, tetapi ya tidak sampai hubungan badan yang inti ya. Itu ini pembahasannya nanti ke kitabun nikah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang terakhir yang bisa kita baca dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Adab yang ketujuh adalah tidak bolehnya bagi kita yang sedang tidak punya wudu atau tidak suci untuk menyentuh mushaf atau Al-Quran yang tercetak itu. Ya, meskipun ini diperselisihkan ya, apa hukumnya orang berhadas, entah itu hadas kecil atau hadas besar, menyentuh Al-Quran. Adapun ayat yang membahas tentang ini, la yamassuhu illal mutahharun, dalam surat Al-Waqiah. Para ulama sebagian menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun, ini adalah tidaklah menyentuhnya Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Mutahharun itu yang disucikan, bukan yang bersuci. Maka para ulama sebagiannya mengatakan mutahharun itu malaikat, karena mereka adalah makhluk yang disucikan oleh Allah, sehingga mereka tidak pernah melakukan dosa. Ya, dan ini adalah penafsiran yang paling tepat, karena manusia itu bukan mutahharun tapi tohirun, ya, tohirun atau mutahhirun, yaitu yang bersuci. Kenapa? Manusia punya salah, punya dosa, sehingga Allah perintahkan untuk bersuci. Jadi ayat ini lebih tepatnya bukan dalil tentang larangan menyentuh Al-Quran bagi orang-orang yang tidak memiliki toharoh ya. Tapi ada satu hadis yang juga diperselisihkan para ulama tentang kesohihannya. Tapi hadis ini masyhur ya, diriwayatkan Imam Malik ya, dan imam yang lainnya. Nabi SAW pernah menulis surat ya. Rasulullah pernah menulis surat, dan meskipun begitu Nabi tidak bisa nulis. Terus bagaimana? Memerintahkan sahabat untuk menulisnya. Jadi kalau dengar Rasulullah menulis, bukankah Rasulullah itu buta huruf? Jawabnya iya. Ya, semisal perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah sama para sahabat sudah pakai baju ihram, bawa kambing untuk ibadah haji atau umroh. Ketika sudah mau masuk Mekah sampai di Hudaybiyah, dicegat sama orang-orang Quraisy. Sehingga terjadilah percecokan, tapi mereka tahu diri, ini sudah batas
negeri haram, nggak boleh cekcok, nggak boleh bertengkar di situ, dosanya lebih besar. Maka mereka membuat perjanjian, karena di tempat itu namanya Hudaybiyah, maka namanya perjanjiannya adalah Sulhu Hudaybiyah. Isinya adalah, tahu ya, para sahabat itu dan orang-orang bersama Nabi SAW tidak boleh umroh haji sampai tahun berikutnya. Maka Nabi SAW ya sudah, karena ini sudah perjanjian, orang Muslim itu tidak mengingkari janji. Maka Nabi SAW memerintahkan ya para sahabatnya untuk apa? Bertahallul di tempat situ. Padahal belum apa? Belum manasik haji kecuali ihram saja. Maka para sahabat ini apa? Bingung. Masa kita sudah kangen Baitul Haram, kita sudah safar dari Madinah hampir 3 pekan, sudah tinggal beberapa jengkal sudah masuk negeri haram, ternyata nggak bisa, suruh pulang. Maka mereka apa? Tertegun ya, bengong. Maka Rasulullah marah. Ini kok diperintahkan tahallul, disuruh nyembelih hewannya kok nggak ada yang mau. Rasulullah marah, masuk ke kemahnya. Ketemu istrinya, yaitu Ummu Salamah. Kenapa Rasulullah? Wajahnya kok kayaknya nggak senang gitu ya. Karena Rasulullah kalau marah itu ketahuan ya. Kalau kita marah itu kadang-kadang orang lain nggak tahu kita sedang marah itu ya. Karena saking pinternya kita apa? Menyembunyikan emosi kita. Tapi kalau Rasulullah marah itu udah wajahnya, beliau itu putih ya, kuning, orang Arab. Kalau marah itu merah, ketahuan. Siapa aja yang melihat Nabi ketika biasa kemudian berubah itu tahu. Ini Rasulullah wajahnya merah, ini menunjukkan nggak seneng ya. Maka Nabi SAW diem. Maka ditanya sama istri beliau ini, Ummu Salamah, kenapa ya Rasulullah? Tuh kaummu itu ya katanya. Diperintahkan tahallul, nyembelih, nggak ada yang taat. Ini padahal sahabatnya ada yang senior dan junior. Maka Ummu Salamah sebagai seorang istri pinter dia. Gini loh Rasulullah, jenengan cukup keluar gak usah ngomong, datang ke tukang cukur rambut ya, digundul, kemudian apa? Kambingmu sembelih. Nggak usah ngajak ngomong. Maka Rasulullah pun coba apa? Nasihatnya Ummu Salamah. Beliau keluar dari kemahnya, para sahabat itu melihat Nabi SAW. Ya, tadi diperintahkan apa, sekarang apa ada perintah lain. Tapi Rasulullah lewat saja, nggak peduli mereka. Ya. Kemudian diperintahkan tukang cukurnya ya, mencukur rambutnya Nabi SAW, gundul. Setelah gundul, beliau melepas pakaian ihramnya. Beliau melepas pakaian ihramnya, pakai pakaian biasa. Kemudian beliau ambil kambingnya, disembelih sendiri. Maka melihat apa? Perbuatan Nabi SAW itu sahabat baru sadar. Oh iya, tadi kan kita diperintahkan begitu. Sampai Rasulullah apa? Ngasih contoh dulu. Maka mereka itu apa? Dikisahkan berebutan, saling menggondol rambut temannya. Ya, sampai hampir-hampir apa? Mereka itu luka kepalanya. Ya, sebagian ada yang luka karena rebutan apa? Mencukur biar tidak disindir oleh Nabi SAW. Mereka apa? Membuat perbuatan membangkang. Kemudian apa? Mereka tiba-tiba ngambil hewan-hewan itu sampai tercampur mana hewan sembelihannya. Ya, saking apa? Paniknya, baru sadar tadi itu Rasulullah sudah perintahkan gitu ya. Sehingga mereka pun segera menyembelih hewan-hewan mereka. Kemudian Rasulullah pun tersenyum kembali. Ya, ini apa kaitannya dengan kisah ini? Di antara surat Nabi SAW itu beliau tidak pernah menulisnya, tapi sahabat menulis. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dari antara Muhammad bin Abdillah, hamba Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang Quraisy Mekah. Orang-orang Quraisy Mekah itu gini, saya nggak mau ada tulisan Rasulullah. Maka para sahabat itu rame ya. Loh, memang beliau ini Rasulullah, kata orang Quraisy. Lah kalau Rasulullah ya nggak mungkin kami perangi apa Muhammad itu. Nah, kami tuduh Muhammad itu bukan Rasul. Makanya kami perang, kami apa melawan, membenci dakwanya karena kami anggap bukan Rasul.
Maka lihat percecokan ini hampir pertumpahan darah, sedangkan itu sudah masuk wilayah negeri haram. Maka Rasulullah khawatir ini nanti sahabat jatuh dalam perbuatan dosa, ya, pertikaian di negeri haram. Maka dipanggil Ali yang nulis tadi, Ali, hapus tulisan Rasulullah tadi itu, ya. Jadi cukup dari antara Muhammad bin Abdullah, ya, kemudian bersama dengan orang-orang Quraisy Mekah, cuma itu aja. Tolong dihapus kata Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib nggak mau. Ya Rasulullah, engkau ini Rasulullah dan aku wallahi nggak mau menghapus apa yang Allah berikan kepadamu. Karena Rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeyel, tapi ngeyelnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraisy, ya kalau gitu ya sudah, kalian nggak mentaati apa isi perjanjian Hudaybiyah ini. Maka ramai, maka Ali, mana sih tulisan Rasulullah itu, ya? Ini loh Rasulullah, ditulis ini loh tulisannya kayak gini loh. Maka Rasulullah dengan kuku beliau mengerik kata Rasulullah, dikerik sama kuku Nabi SAW, dihapus, ya. Karena apa? Ali nggak mau, padahal beliau yang menulis dan diperintahkan untuk menghapus. Saking apa? Nggak inginnya Rasulullah itu disakiti, jabatannya itu pemberian Allah. Masalah begini aja sampai dihapus tulisannya, nggak mau beliau. Harus tetap dimuliakan. Ini kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau pun dengan kukunya apa? Menghapus sendiri tulisan Rasulullah yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, di antara surat-surat beliau ada yang isinya begini: Alla yamussal Qur'ana illa tahirun. Jangan sampai ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Ini diantara surat-surat Nabi SAW. Dari hadis ini pun diperselisihkan. Ada yang mengatakan ulama hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Sehingga kalau hadis lemah nggak boleh dipakai untuk beramal kecuali bab fadhailul amal, ya. Maka para ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih, tapi mereka tetap berpendapat orang yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci itu dicela. Karena Al-Quran itu mulia, maka disunnahkan bagi orang yang hendak memegang Al-Quran untuk berwudu. Adapun para ulama yang menganggap hadis ini sahih, mereka berpendapat akhirnya maka tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang punya toharoh, sudah bersuci. Maka orang yang tidak bersuci atau berhadas memegang Al-Quran, dia berdosa. Karena ini larangan Nabi SAW. Kalau larangan berarti apa? Haram. Kalau dilanggar berarti berdosa. Sehingga para ulama berselisih di sini apa hukumnya menyentuh Al-Quran. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita baca dari Kitabul Adab pada hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mengenai murojaah sahabat yang 10 ayat tadi. Sedangkan yang setahu saya, yang saya tahu yang selama ini, bahwa Quran itu pada saat itu mungkin belum lengkap turunnya. Iya, belum lengkap. Dan turunnya mungkin secara acak. Iya, acak sesuai dengan kondisi, kemudian cuma bisa 1 ayat, bisa 2 ayat itu. Itu bagaimana untuk murojaahnya, itu 10 ayatnya berurutan atau bagaimana? Ya. Sudah? Ya, wallahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat, beliau menghafalnya, kemudian beliau menyampaikannya. Kemudian beliau menunjuk beberapa sahabat yang bisa menulis untuk menjadi penulis wahyu. Di antaranya adalah Muawiyah, Utsman, dan beberapa sahabat, termasuk Zaid bin Tsabit. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam turun ayat, maka beliau dibimbing oleh Jibril, ini ayat dari surat ini. Ya, ini ayat karena turun di Madinah. Oh, ini ayat-ayat tentang hukum. Ini ayat di surah Al-Baqarah misalnya. Maka Nabi SAW mengatakan ini ayat turun
tentang surat Al-Baqarah ayatnya setelah ayat ini. Jadi beliau memberikan isyarat karena beliau apa? Tidak bisa menulis, ya, tidak bisa membaca tulisan. Jadi beliau membimbing orang-orang yang bisa menulis untuk apa? Menulis dengan apa yang beliau tentukan, ya. Sehingga susunan Al-Quran yang kita baca sekarang, yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir ada An-Nas, itu adalah wallahu a'lam dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana Ustaz mempelajari 10 ayat? Nanti kan ada surat yang belum lengkap, ya. Maka wallahu ta'ala a'lam, karena tidak dijelaskan bagaimana mereka belajarnya. Yang penting di sini disebutkan 10 ayat itu mereka pelajari, hafalkan, amalkan, baru mereka menambah 10 ayat yang lain. Maka bisa jadi random. Surat Al-Baqarah tiba-tiba pindah surat Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nggih. Lebih utama mana? Membaca Al-Quran atau murojaah? Iya. Membaca Al-Quran atau murojaah? Murojaah itu juga membaca Al-Quran. Hanya saja biasanya murojaah itu tidak memegang mushaf. Jadi pakai hafalan. Para ulama menjelaskan hukum asal membaca Al-Quran itu dengan melihat. Dengan melihat. Kecuali di tempat-tempat yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW tidak melihat mushaf. Contohnya adalah sholat. Oleh karena itu tidak ada satupun riwayat Nabi ketika sholat itu sambil melihat mushaf. Tidak pula sahabat, kecuali beberapa orang di kalangan sahabat yang belakangan yang pernah diberikan contoh oleh Aisyah. Jadi beliau pernah sholat sambil melihat mushaf. Tahu ya, mushaf dulu itu enggak seperti ini ya, lembaran kulit itu ya ditulis itu. Kemudian pelepah kurma ditulis, sehingga lembarannya tebal-tebal. Itu ternyata apa? Ada sebagian sahabat junior itu melakukannya, tapi hanya sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, ya. Dan sahabat yang lain tidak melakukannya. Maka dalam keadaan semisal itu, mana yang lebih afdol? Membaca mushaf atau pakai hafalan? Jawabnya pakai hafalan. Karena Rasul SAW tidak pernah pakai dan sahabat tidak pernah pakai kecuali sahabat, dan itu bisa dihitung, ya. Bukan sahabat yang senior kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tidak. Ini misalnya dalam keadaan sholat. Dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan berbaring misalnya, para sahabat itu biasa membaca Al-Quran. Ternyata apa? Mereka tidak membacanya kecuali dengan hafalan. Karena memang Al-Quran waktu itu belum dicetak, jadi mereka yang bisa nulis, ya, menuangkan hafalannya dengan langsung menulisnya. Makanya ketika zamannya Utsman atau zamannya Abu Bakar yang pertama kali itu apa? Al-Quran itu dikumpulkan dari yang sahabat miliki, terutama sahabat-sahabat yang ditunjuk untuk mencatat wahyu tadi. Dikumpulkan, diurutkan jadi satu bendel besar itu tebal, ya. Kemudian disimpan di rumahnya Hafsah. Kemudian datang zamannya Utsman, dicetak Al-Quran itu, disebarkan. Ternyata mereka juga menyalin Al-Quran. Ternyata tidak banyak yang membaca Al-Quran itu dengan melihat mushaf. Tapi setelah mushaf itu tersebar, ini sejarah dulu ya, mushaf itu tersebar meskipun harganya sangat mahal, ya. Misalnya Imam Malik saja mau beli kitab itu, bukan Al-Quran ini ya, kitab itu sampai beliau jual gentengnya, ya, gentengnya dicopotin pelepah kurma itu dikumpulkan, kemudian dikasih penutup yang lain yang lebih ringan, dijual untuk beli kitab. Itu mereka baru seneng membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Maka wallahu a'lam, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ataukah dengan hafalan?
Jadi perhatikan saja tempatnya. Apabila kita ingin membaca Al-Quran memang itu hafalan kita, maka baca dengan hafalan. Kalau memang belum dihafal, gimana kita pakai membacanya? Ya. Hanya saja ulama belakangan ini membahas mana yang lebih utama, membaca Al-Quran lewat mushaf atau lewat HP. Ya. Maka para ulama menjelaskan yang paling utama adalah membaca mushaf, karena HP itu bukan mushaf. Ya, HP itu bukan mushaf. Meskipun begitu, mereka tetap melarang buka HP isinya Al-Quran di kamar mandi, di tempat buang hajat, tidak boleh. Kenapa? Tidak sopan, tidak beradab. Ini yang dapat kami jawab. Jadi mana yang lebih utama? Tergantung kondisi kita. Ya. Kalau kita memang nggak hafal, gimana soal Al-Baqarah? Kita mau baca, mau nggak punya hafalan Al-Baqarah, ya harus melihat mushaf. Ya. Apabila kita sudah hafal, misalnya surat juz 30, An-Naba sampai An-Nas, kita sudah hafal, maka lebih utama apa? Untuk kita pakai hafalan. Kalau ternyata itu ada yang lupa, ya, baru kita diperintahkan untuk apa? Melihat mushaf. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak ada, wallahu ta'ala alam, kita akhiri. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini dan menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran dan bersanding dengan Nabi SAW di surganya kelak. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, monggo. Ini